Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membatin. Bayangin, pernah gak sih teman-teman membatin kepada Allah? Ini yang harus kita lakukan. Kita harus belajar membatin kepada Allah. Misal, ketika kita duduk sendirian, kita berujar, ya Allah. Di dalam hati kita berujar seperti itu. Itu romantis banget, sungguh romantis. Dan yakinlah bahwa Allah itu inni qarib. Allah pasti mendengar. Jangan sangka bahwa saya ngomong sendiri nih kayak orang gila. Enggak, Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati, ya Allah, saya lagi ada masalah nih. Ngomong dalam hati kita, gak apa-apa, please ya Allah, please, gitu. Kalau kita membatin, inni qaribun, Allah itu dekat. Wa asirru qaulakum aw jahru bih innahu alimun bidzati sudur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita gak punya harta, gak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa saja, gak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita gak punya sesuatu yang menarik, gak apa-apa, kita punya doa yang menarik di sisi Allah. Jadi kalau kita gak punya apapun, gak punya modal apapun dalam hidup, tenang, kita punya Allah. Tinggal minta sama Allah. Sal tutoh, mintalah, Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Selama kita berdoa kepada Allah, la ta'asu, jangan berputus asa. Dan apapun hasil yang diputuskan Allah kepada kita, jangan sampai kita kecewa. Orang tidak akan kecewa ketika orang itu menyandarkan dirinya kepada Allah. Itu tidak mungkin. Dan bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil orang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa may yuslim wajhahu ila Allah, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah lah dia menyerahkan segala urusannya. Jadi gak ada bakalan orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah jodoh, masalah rezeki, masalah kuliah, masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, dah tenang aja, ada Allah. Dan kalau sudah melibatkan Allah, la yudhi'akallahu idzan, itu pasti Allah gak akan mengecewakan. Kalau sudah mengandalkan Allah, ini gimana nih? Tenang, ada Allah, pasti Allah gak akan mengecewakan. Dan salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita tuh, wales bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andelin Allah dalam masalah apapun. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang sangat luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar diri kepada Allah, la yudhi'akallahu idzan, pasti Allah gak bakalan ngecewain. Dan yang terakhir kepada teman-teman, jangan khawatir kalau lagi istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang
dia kayak kesepian, sendiri, gak punya temen. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lainnya itu seneng-seneng, seru-seruan, dia sendiri yang gak seru. Dan akhirnya kita kayak gak dilibatin. La tahzan, kalau kita merasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikatnya. Cuma kita gak lihat doang. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah kita jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan bersedih. Kami akan nemenin kamu di dunia, dan kami nanti akan nemenin kamu di akhirat.